Manajemen lemot dan kurang satset. Satu pelatih incaran Persebaya kini dikabarkan melatih Persita. Langkah cerdas bonek. Agar Persebaya melawan tim beban liga bisa dimainkan di GBT tanggal 23 September nanti. Mengerikan. Manajemen siapkan dana 1,5 miliar rupiah demi jadikan Coach Uston sebagai pelatih kepala. Akun istri bos Persebaya digeruduk Arek Bonek untuk meminta agar Persebaya datangkan pelatih ini. Manajemen lemot dan kurang satset. Satu pelatih incaran Persebaya kini dikabarkan melatih Persita. Kabar Divaldo Alves yang akan menjadi pelatih Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu tampaknya tak akan menjadi kenyataan. Pasalnya pelatih asal Portugal itu malah disebut telah dipinang oleh klub lain. Dalam unggahan sebuah akun Instagram @ligawakanda_id disebutkan bahwa Divaldo Alves telah mencapai kesepakatan dengan Persita Tangerang. Dan DEAL Persita Tangerang dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Portugal, yakni Divaldo Alves, tulis akun Instagram tersebut. Unggahan itu pun mengundang pertanyaan dari salah satu bonek, di mana sebelumnya mantan pelatih Persik Kediri itu sempat dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Katanya gabung Persebaya? Wah, tulis @fadhildhafir_10. Kabar terkait bergabungnya Divaldo Alves juga disampaikan oleh akun fanbase @surabayabalbalan. Dalam unggahan di Instagram @surabayabalbalan menyebutkan bahwa Divaldo Alves sudah menerima pinangan tim lain. Satu kandidat pelatih sudah menerima pinangan tim lain. Time keeps running, tulisnya. Sontak saja unggahan tersebut menuai beragam reaksi dari para bonek. Beberapa di antaranya seolah sudah mengetahui bahwa Alves akan bergabung dengan Persita Tangerang. Kayaknya gabung Persita mat, kata @mizunoadi. Divaldo nang Persita, kata akun @iwan67_bidewen. Terkait kabar tersebut, para bonek lainnya justru menyentil manajemen Persebaya yang dinilai lambat dalam memilih sosok pelatih kepala untuk tim yang identik dengan warna hijau tersebut. Seperti diketahui, pasca ditinggal oleh Aji Santoso, Persebaya Surabaya berada di bawah asuhan caretaker Uston Nawawi. Meski begitu, manajemen harus segera mengumumkan pelatih baru apabila tidak ingin mendapat denda dari PSSI. Pasalnya, caretaker hanya boleh dipakai selama 1 bulan saja. Manajemen Persebaya Surabaya pun dikejar deadline untuk mengumumkan siapa pelatih baru untuk Bajul Ijo. Sayangnya hingga saat ini teka-teki pelatih baru Persebaya Surabaya masih belum terjawab. Belum ada informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak manajemen Persebaya. Langkah cerdas bonek. Agar Persebaya melawan tim beban liga bisa dimainkan di GBT tanggal 23 September nanti. Persebaya Surabaya mulai bersiap untuk menata pertandingan melawan Arema Football Club. Padahal duel bertajuk Derby Jatim itu masih akan digelar 2 minggu lagi atau pada 23 September 2023. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung dalam pekan ke-13 BRI Liga 1 2023/2024. Sampai sekarang belum ada kepastian stadion mana yang akan jadi venue pertandingan tersebut. Manajemen Persebaya dan supporter bonek mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian di Surabaya Rabu 6 September 2023 siang untuk membahas laga ini. Dari manajemen Persebaya hadir Direktur Media Nanang Priyanto dan Manajer Fans Relation Sidik Tualeka. Sedangkan pihak bonek diwakili oleh 4 koordinator tribune, yakni Husin Gosali dari Green North, Sinyo Devara dari Tribun Kidul, Hasan Tiro dari Tribun Timur, dan Erik Wicaksono dari Gate 21. Mereka memutuskan untuk bersilaturahmi dengan pihak kepolisian bersama Dirintel Polda Jatim, Dekananta, dan Kasat Intel Polrestabes Surabaya, Edi Hartono. Kami berbincang untuk membahas pertandingan Persebaya melawan Arema. Pertandingan ini sangat bisa digelar di Surabaya, kata Husin Gosali saat ditemui bola. Di kediamannya Rabu malam. Pertemuan ini dilandasi oleh rumor mengenai Derby Jatim dalam beberapa hari terakhir. Ada kabar bahwa Persebaya tidak bisa menjamu Arema di Surabaya karena kedua tim dinilai masih terlibat rivalitas.
Insiden Kanjuruhan 1 Oktober 2022 memang masih menyisakan trauma bagi pecinta sepak bola. Hal itu lantas membuat izin pertandingan Persebaya versus Arema di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya 23 September 2023 masih ditangguhkan sampai saat ini. Persebaya ini tidak sedang terkena sanksi. Stadion GBT juga tidak dipakai. Jadi tidak ada halangan bahwa Persebaya bisa menjamu Arema di Surabaya. Kami ingin pertandingan ini tetap di kota kami, imbuh Husin Gozali. Diskusi dengan Persebaya dan bonek dan pihak kepolisian menghasilkan sejumlah hal. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh bonek pertandingan melawan Arema tetap bisa berlangsung di Surabaya. Di antaranya, semua bonek harus mampu menjaga dan menjamin situasi keamanan dan ketertiban baik sebelum dan sesudah pertandingan. Mengerikan. Manajemen siapkan dana 1,5 miliar rupiah demi jadikan Coach Uston sebagai pelatih kepala. Harga mahal harus dibayar Persebaya Surabaya jika ngotot pertahankan Uston Nawawi sebagai pelatih bajul ijo di Liga 1 2023 per 2024. Seperti diketahui, masa jabatan Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker telah berakhir. Hal ini merujuk pada regulasi yang berlaku bahwa pelatih sementara hanya bisa menangani tim selama 30 hari. Apabila melebihi durasi, bajul ijo bisa terancam sanksi denda dari PSSI. Ancaman denda ini menjadi harga mahal yang harus dibayar manajemen jika tetap ngotot untuk menggunakan jasa Uston Nawawi. Denda yang harus ditanggung tak main-main, yaitu 100 juta rupiah di bulan pertama. Persebaya kabarnya baru akan mendapatkan denda senilai 100 juta rupiah jika masih belum mendapatkan pelatih kepala saat laga tandang ke markas Madura United pada Minggu 17 September mendatang. Uston Nawawi sendiri kabarnya baru akan merampungkan kursus lisensinya pada akhir tahun ini. Hal itu merujuk pada perkataan pelatih berusia 45 tahun itu bahwa jadwal sisa modul 6 dan 7 untuk lisensi A. AFC Pro yang tengah ia ikuti telah keluar. Alhamdulillah jadwal untuk modul 6 dan 7 sudah keluar. Uston kemudian menerangkan terkait sisa modul yang harus ia selesaikan agar bisa segera mendapatkan lisensinya. Modul 6 itu instruktur visit ke klub. Instruktur mendatangi pelatih yang melatih klubnya itu. Dan harus klub profesional. Itu kira-kira akhir Oktober awal November. Modul 7 kita masuk kelas lagi dan ada praktek. Itu awal Desember. Pungkas Uston. Jika Uston Nawawi baru mendapatkan lisensinya pada bulan Desember, maka Persebaya harus siap menanggung denda cukup besar. Jika Persebaya tetap bersikukuh mempertahankan Uston Nawawi sebagai pelatih, maka akan ada denda yang terus berlipat dari bulan September, Oktober, November hingga Desember. Merujuk pada regulasi yang telah disebutkan, maka denda itu bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Akankah Persebaya terus berusaha mempertahankan Uston Nawawi sambil menunggu lisensi A? AFC Pro didapatkan atau bajul ijo akan menunjuk pelatih baru dalam waktu dekat. Akun istri bos Persebaya digeruduk arek bonek untuk meminta agar Persebaya datangkan pelatih ini. Akun Ivo Ananda yang merupakan istri dari Asrul Ananda, bos Persebaya Surabaya, turut diserbu bonek yang tak sabar menanti pelatih baru tim bajul ijo sebagai pengganti Aji Santoso. Dalam postingan yang diunggah oleh Ivo Ananda pada 18 Agustus 2023 lalu ini, tidak sedikit dari bonek yang membahas terkait pelatih baru Persebaya. Hari ini olahraga jantung diakhiri dengan senyum mereka, makasih kesayangan @official Persebaya, tulis Ivo Ananda, dikutip Jumat 8 September 2023. Tak hanya memuji paras dan semangat dari Ivo Ananda, bonek pun turut mengusulkan nama pelatih untuk Persebaya. Salah satu nama yang diusulkan adalah Jackson F. Tiago, yang memang pernah bermain dan menukangi Persebaya Surabaya. Selain itu, tidak sedikit pula dari mereka yang mengangkat nama Uston Nawawi karena turut membawa Persebaya lebih baik pasca ditinggalkan pelatih utama. Namun PSSI sudah menolak permintaan Persebaya Surabaya untuk mengangkat Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Penolakan itu disampaikan PSSI lewat surat resmi pada 30 Agustus lalu. Meskipun begitu, diketahui hingga saat ini pihak manajemen Persebaya memang belum mengungkap nama pelatih pengganti Aji Santoso.
Persebaya bahkan terancam harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah karena belum menentukan pelatih pengganti.